Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang pemanfaatan hasil pengelolaan wakaf tunai dan peran pemerintah dalam mengembangkan dan pengelolaan wakaf. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan presentator dari kelompok 12. Yang pertama, Ana Sofiana. Yang kedua, Ika Indriani. Yang ketiga, Erika Saputri. Yang keempat, saya sendiri, Farah Hafiza. Nah, di sini kami akan membahas dua pokok pembahasan. Yang pertama, pemanfaatan hasil pengelolaan wakaf tunai dalam bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pelayanan sosial, dan UMKM. Dan yang kedua, peran pemerintah dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf. Manfaatan hasil pengelolaan wakaf tunai. Pemanfaatan hasil pengelolaan wakaf tunai dalam bidang pendidikan. Wakaf uang dapat disalurkan untuk membantu lembaga pendidikan yang selalu kekurangan biaya operasional, yaitu melalui pemberian beasiswa kepada peserta didik dan insentif untuk pengelola sekolah. Adapun manfaat wakaf tunai di antaranya: 1. Memberikan dana wakafnya tanpa harus menjadi tuan tanah atau orang kaya terlebih dahulu. Yang kedua, dana wakaf tunai juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam. Yang ketiga, melalui wakaf uang, aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau sarana lain yang lebih produktif untuk kepentingan umat. Dan yang terakhir, umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu tergantung pada anggaran pendidikan negara yang memang semakin lama semakin terbatas. Pemanfaatan hasil pengelolaan wakaf tunai selanjutnya adalah dalam bidang kesehatan. Wakaf tunai di bidang kesehatan merupakan sumber utama, bahkan bisa jadi dalam kondisi tertentu merupakan satu-satunya sumber bagi pendanaan rumah sakit, sekolah, atau pendidikan medis. Wakaf tunai juga menjadi sumber pendanaan bagi fasilitas-fasilitas yang merupakan pelengkap bagi layanan kesehatan, seperti kebersihan toilet umum, pemenuhan gizi anak, dan kesehatan manula. Wakaf untuk kesehatan itu tidak hanya berupa tanah dan bangunan rumah sakit saja, melainkan juga wakaf tunai yang diwakafkan untuk menjamin keberlangsungan layanan kesehatan yang memerlukan biaya besar. Beberapa rumah sakit tidak hanya memberikan layanan kesehatan saja, tetapi juga menyelenggarakan pendidikan medis dan memberikan jaminan bagi pasien untuk mendapatkan layanan kesehatan secara keseluruhan dan secara cuma-cuma. Selanjutnya, dalam bidang penyaluran sosial, dana wakaf, terutama wakaf tunai, akan membantu dalam pembangunan bidang pelayanan sosial untuk pembangunan fasilitas umum yang lebih memadai, tempat-tempat ibadah, atau lembaga keagamaan yang representatif, lalu pemberdayaan kaum duafa melalui berbagai pelatihan, dan membuat berbagai proyek wadah yang mencangkup beberapa bidang. Bidang UMKM. Manfaat wakaf tunai di bidang UMKM adalah memberi peluang besar kepada lembaga dan nasir wakaf tunai untuk berantisipasi aktif dalam menyediakan fasilitas permodalan bagi UKM. Contohnya seperti membantu pemasaran dan promosi UKM dan membangun infrastruktur yang mendukung pemberdayaan ekonomi rakyat juga bisa dilakukan dengan memanfaatkan dana wakaf tunai yang ada.
Peran pemerintah dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf. Peraturan yang mengatur tentang wakaf. Yang pertama, disahkannya peraturan pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Yang kedua, peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Yang ketiga, Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang administrasi pendaftaran wakaf uang. Dalam perkembangan wakaf di Indonesia, pemerintah mendirikan Badan Wakaf Indonesia sebagai jawaban bagi pengembangan pengelolaan perwakafan Indonesia dengan lebih profesional dan modern, sehingga menghasilkan manfaat wakaf yang dapat mensejahterakan umat. Badan Wakaf Indonesia tersebut berkedudukan di Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di provinsi dan atau kabupaten kota sesuai dengan kebutuhan dijelaskan dalam pasal nomor 48. Fungsi BMW salah satunya sebagai nazir. Tugas dan kewenangan sudah dijelaskan secara rinci di atas, termasuk sebagai nazir, yaitu melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional. BMW sebagai nazir ada 3, yaitu motivator, mempunyai tugas sebagai lembaga yang memberikan rangsangan atau stimulus khususnya terhadap para nazir bagi perorangan maupun organisasi untuk memaksimalkan fungsi pengelolaan. Fasilitator, BMW memberi fasilitas dengan mengadakan pelatihan nazir, sertifikasi nazir, dan membuat rekening BMW pada LKS BWU sebagai tempat berwakaf uang. Regulator, fungsi BWI di mana BWI menjadi pihak yang memantau seluruh kebijakan dan peraturan perundang-undangan perwakafan dan peraturan-peraturan terkait perwakafan yang dianggap relevan atau tidak, serta mengusulkan perubahan kebijakan. Sekian dari materi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.